Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 3 Maret di hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pertolongan dan perlindungan Tuhan sepanjang peristirahatan kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik dan boleh melalui malam yang ada. Puji syukur oleh kemurahan Tuhan Engkau bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbaharui. Kami mau mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikian sabda firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai menang dalam perlombaan iman. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita sadari bahwa kita sedang ada dalam perlombaan iman. Makanya dalam ayat 1 ada kata berlomba dan ada kata perlombaan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita sedang ada dalam suatu perlombaan iman. Dan Tuhan mau bagi kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya, supaya kita menang dalam perlombaan iman seperti saksi-saksi iman yang tercatat dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Mereka sudah dalam perlombaan iman dan mereka menang dalam perlombaan iman. Karena itu mereka tertulis sebagai pahlawan-pahlawan iman. Setidaknya ada 3 cara yang dituntut oleh firman Allah bagi kita supaya kita bisa menang dalam perlombaan iman. Yang pertama, ayat 1 bagian B, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Hal yang pertama supaya kita menang dalam perlombaan iman, kita harus menanggalkan semua penghalang. Apa penghalang itu? Yaitu beban dan dosa. Karena beban dan dosa itu yang akan merintangi kita, itu yang akan menghalangi kita dalam memenangkan perlombaan iman. Karena itu penulis Ibrani berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Seperti seorang olahragawan, dia akan memakai pakaian yang seminim mungkin, ataupun juga sepatu olahraga yang seringan mungkin, supaya itu tidak menghambat dia, merintangi dia dalam memenangkan perlombaan. Demikian juga beban dosa itu menjadi penghambat kita yang akan merintangi kita dalam memenangkan perlombaan iman. Karena itu mari kita menanggalkan itu. Kita membuang dosa, membuang beban yang tidak berguna, yang tidak sesuai dengan firman. Kita tanggalkan itu, kita buang semuanya itu supaya kita menang dalam perlombaan iman. Yang kedua, hal yang kedua supaya kita menang dalam perlombaan iman, masih dalam ayat 1 bagian B, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun. Hal yang kedua supaya kita menang dalam perlombaan iman, kita harus berlomba dengan tekun. Kata tekun dari kata hupomone, gabungan dari 2 kata hupo dan mone. Hupo artinya di bawah, mone tinggal. Jadi hupomone artinya tinggal di bawah. Mengalami pergumulan, persoalan, kesulitan apapun dalam perlombaan, kita tetap tinggal di bawah.
Itu yang namanya tekun. Artinya bahwa kita tahan banting menghadapi pergumulan apapun, kesulitan apapun dalam perlombaan iman. Kita harus tetap tekun sampai kita di garis finish. Memenangkan perlombaan iman bukan soal siapa yang paling finish duluan, tetapi memenangkan perlombaan iman yang penting kita bisa sampai di garis finish. Itu kita dikategorikan sebagai menang dalam perlombaan iman. Jadi kita dituntut ketekunan seperti seorang pelari maraton yang tetap berlari meskipun panas, meskipun hujan, meskipun sorakan penonton, ejekan penonton, mungkin juga dengan kekuatan tenaga yang sudah terkuras, tapi dia tetap tekun berlomba. Itu yang dituntut bagi kita supaya kita menang dalam perlombaan iman. Kita belajar berlomba dengan tekun. Kita belajar berlomba dengan semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, pantang putus asa. Maka saya percaya itu yang menolong kita menang dalam perlombaan iman. Yang ketiga, supaya kita menang dalam perlombaan iman, ayat 2. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hal yang ketiga supaya kita bisa menang dalam perlombaan iman, kita harus berfokus kepada Yesus. Seperti seorang pelari, seperti seorang olahragawan, dia berfokus ke depan melihat ada piala, ada mahkota yang sedang menunggu dalam perlombaan. Demikian juga saudara dan saya dalam perlombaan iman ini. Mari kita melihat jauh ke depan. Mari kita berfokus kepada Yesus yang akan memimpin kita, yang akan menolong kita dalam perlombaan iman. Seperti Yesus yang berfokus kepada salib, yang menjadi tujuan utamanya datang ke dalam dunia. Maka fokus kita juga kepada Yesus. Pusat hidup kita kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Kalau hidup kita dalam perlombaan iman ini berfokus kepada Yesus, saya percaya itu yang menolong kita bisa menang dalam perlombaan iman ini. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk mengkonsentrasikan hidup kita hanya kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah yang akan menolong kita, hanya Yesuslah yang akan menguatkan kita, hanya Yesuslah yang akan memampukan kita untuk kita bisa mencapai garis finish dalam perlombaan iman ini. Mari kita jadikan Kristus sebagai pusat sentral dalam seluruh kehidupan kita, sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lombakan, kita semua berpusat kepada Yesus, kita berfokus kepada Yesus dan tidak kepada yang lain. Ketika hidup kita berfokus kepada Yesus, maka saya percaya itulah rahasia kita bisa menang dalam perlombaan iman. Kiranya Allah yang punya firman Allah ini menjadi berkat bagi kita sekalian di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami menang dalam perlombaan iman. Supaya kami menang dalam perlombaan iman, ajarlah kami untuk kami menanggalkan semua penghalang, yaitu beban dan dosa. Ajar kami supaya kami berlomba dengan tekun. Ajar kami supaya kami berfokus kepada Yesus dalam perlombaan iman ini. Karena hal inilah yang akan menolong kami supaya kami bisa menang dalam perlombaan iman. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, kesehatan yang baik. Segala usaha pekerjaan mereka hamba berdoa diberkati Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil, sukses untuk kemuliaan nama-Mu saja. Umat-Mu yang dalam pergumulan, hamba berdoa kuatkan dan teguhkan iman mereka dan berikanlah jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah bagian-bagian tubuh yang sakit, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Kami mempasrahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam edisi renungan harian berikutnya.